Bab 884. Tidak memiliki cucu perempuan sepertimu. Merlin Duanmu merasa hari ini tenaganya sangat kuat, lengannya rasanya seperti akan hancur, dia ingin berteriak sakit, tetapi ketika dia mengangkat wajahnya dan melihat mata hitam Zaiden Duanmu, dia merasa di atas kepala Zaiden Duanmu bertengger begitu banyak awan hitam. Dalam waktu singkat, dia kaget dan tidak berani bicara. Membiarkan Zaiden Duanmu menarik tangannya berjalan keluar, dia tidak memakai sepatu, dengan bertelanjang kaki berjalan di belakang Zaiden Duanmu. Zaiden Duanmu tidak berbalik, aura dari tubuhnya memberi tekanan pada Merlin Duanmu. Merlin Duanmu merasa dia hampir tidak bisa bernafas, di dalam ingatannya ini adalah pertama kali kakaknya memiliki perasaan seperti ini. Setelah naik ke atas mobil, Zaiden Duanmu dengan dingin memberi perintah agar Merlin Duanmu memasang sabuk pengaman. Merlin Duanmu tidak berani melawan, dia melakukan perintahnya. Suasana hati mereka bertahan seperti ini sepanjang perjalanan, sampai ketika mereka tiba di rumah. Ketika hendak turun dari mobil, Merlin Duanmu mulai ketakutan, dia bersikeras tidak ingin turun dari mobil. Dia sudah melakukan hal seperti itu. Zaiden Duanmu mungkin tidak akan melakukan apapun, tetapi bagaimana dengan kakek? Kakek pasti tidak akan melepaskannya. Merlin Duanmu tidak ingin melepaskan sabuk pengaman, dia tetap berada di dalam mobil dan tidak ingin turun. Zaiden Duanmu terlihat sangat dingin, dengan tidak senang dia mengatakan, "Sudah sampai di rumah, meskipun sekarang menyesal sudah terlambat, kamu ingin turun sendiri, atau kamu ingin aku menyuruh orang menarikmu turun?" Kalimat terakhir, tidak ada sedikit pun perasaan. Seolah-olah jika Merlin Duanmu tidak setuju, Zaiden Duanmu akan segera mencari orang untuk membuatnya turun dari mobil. Aku akan memberimu waktu 10 detik. Tidak menunggu Merlin Duanmu membalasnya, Zaiden Duanmu sudah memberikan peringatan terakhirnya. Tidak memiliki pilihan lain, Merlin Duanmu akhirnya turun dari mobil sambil dipelototi oleh Zaiden Duanmu. Selanjutnya dia mengikuti Zaiden Duanmu berjalan masuk ke dalam rumah. Sambil berjalan dia tidak bisa menahan air matanya. "Kakak, aku tahu kalau aku sudah melakukan hal yang salah. Kamu bantulah aku meminta ampunan pada kakek bagaimana?" Ekspresi wajah Zaiden Duanmu tetap sangat dingin, seolah-olah yang memohon padanya bukanlah adik perempuannya. "Kakak, dulu kamu paling menyayangiku, aku benar-benar sadar dengan kesalahanku. Bantulah aku sekali sudah cukup." Merlin Duanmu melihat Zaiden Duanmu tidak tergerak, dia benar-benar ketakutan. Dulu meskipun dia juga pernah melakukan kesalahan, tetapi saat itu Zaiden Duanmu paling-paling hanya tidak senang, atau menceramahinya dengan serius, mengajarinya tidak boleh melakukan hal seperti itu, dan harus melakukan apa. Tidak seperti sekarang, dia menangis seperti sekarang dan memohon padanya. Pria itu tidak mengubah ekspresinya, tetap tidak mengatakan satu kalimat pun. Kakaknya yang biasanya sangat menyayanginya sudah berubah seperti ini, apalagi kakeknya yang sangat galak padanya. Kaki Merlin Duanmu menjadi lemas, dia benar-benar tidak bisa lagi berjalan maju. Siapa sangka Zaiden Duanmu dengan dingin mengatakan, "Jika kamu terus-terusan berleha-leha, aku tidak akan memperdulikanmu lagi." Mendengar hal tersebut, Merlin Duanmu mengangkat wajahnya. "Kakak, apakah maksudnya dia masih tetap akan membantunya?" Merlin Duanmu tidak berani berleha-leha, meskipun sepasang kakinya sekarang sangat lemas, tetapi wanita itu tetap segera bangkit dari lantai. Setelah itu dia mengikuti langkah Zaiden Duanmu. Entah sudah berapa lama mereka berjalan, mereka melihat ruang tamu. Dan di dalam ruang tamu tersebut, Obama Duanmu duduk di atas sofa sambil merokok kesal, di sampingnya ada pembantu yang berdiri dengan sangat sopan, tidak berani bernafas dengan keras. Dari sini bisa dilihat seberapa besar tekanan di tempat tersebut sekarang. Melihat pemandangan tersebut, Merlin Duanmu hampir saja gila. Tapi setelah berpikir dia kembali melihat kakak tinggi besar yang ada di hadapannya. Tidak apa-apa, pikir Merlin Duanmu, kakak tetap sangat menyayanginya. Nanti kakak pasti akan membantunya, demikianlah pikiran Merlin Duanmu. Setelah masuk ke ruang tamu,
Merlin Duanmu bisa merasakan awan hitam sepertinya sudah menutupi kepalanya. Setelah beberapa saat, dia menunduk dengan suara kecil mengatakan, "Hah? Kakek, Merlin Duanmu pulang." Suaranya belum sempat dikeluarkan semuanya, Obama Duanmu yang dari tadi duduk di sofa dan tidak bergerak langsung berdiri. Entah bagaimana, tangannya langsung menamparkan wajah Merlin Duanmu. Plak! Tamparannya begitu tiba-tiba, di ruang yang sangat tenang terdengar sangat keras. Tenaganya sepertinya sangat kuat. Dari suara tersebut, bisa disimpulkan Obama Duanmu mengerahkan kekuatan yang sangat besar ketika melakukan tamparan tersebut. Merlin Duanmu sampai terjatuh di lantai, pembantu yang ada di sana kaget, tetapi tidak berani bersuara. Sementara Zaiden Duanmu, berdiri di tempatnya tidak bergerak, sepasang matanya yang indah sedikit bergerak, tatapan matanya yang hitam tersebut sulit dipahami. "Kamu berani memanggil aku kakek? Aku keluarga Duanmu tidak memiliki cucu, tidak tahu malu seperti dirimu. Segera bereskan semua barang-barangmu dan keluar dari kediaman keluarga Duanmu." Tamparan tersebut membuat Merlin Duanmu bengong. Setelah beberapa saat dia baru sadar, telinganya sampai berdengung, seperti ada sesuatu yang mengganggu. Selanjutnya dari sudut bibirnya mengalir darah segar. Sampai ketika Obama Duanmu menyuruhnya keluar dari kediaman keluarga Duanmu, Merlin Duanmu baru sadar, dia menutupi wajahnya, tetapi ketika jari jemarinya menyentuh pipinya yang sakit dia hampir saja berteriak. Air matanya berlinang turun, Merlin Duanmu mengangkat wajahnya yang basah karena air mata melihat Obama Duanmu. Tamparan itu tidak membuat Obama Duanmu merasa lebih baik, sebaliknya emosinya malah semakin tinggi. Dia menunjuk Merlin Duanmu dan memarahinya. "Sebagai gadis dari keluarga Duanmu, kamu berani menggunakan cara ini. Jika sampai tersebar di luar sana orang-orang akan mengira kalau aku Obama Duanmu tidak mendidikmu dengan baik. Reputasiku semuanya akan hancur karena dirimu." Merlin Duanmu akhirnya tidak bisa menahan suaranya, "Kakek, aku benar-benar sudah tahu kesalahanku, kakek maafkanlah aku." "Tahu?" Obama Duanmu tersenyum dingin, "Ketika kita menghadiri jamuan di hotel, situasi apa yang sudah terjadi? Orang itu di hadapanmu menolak perjodohan kalian, sejak saat itu kamu seharusnya sudah berhenti menginginkannya, tetapi tidak kusangka kamu bukan hanya tidak putus asa, sebaliknya kamu malah mempelajari hal-hal buruk di luar sana dan melakukannya." Mengungkit masalah ini, Obama Duanmu benar-benar sangat kesal. Sejak waktu itu, saat Koldi Yuchi mengatakan tidak akan bertunangan dengan Merlin Duanmu, dan menolak perjodohan ini dengan keras, di dalam hatinya Obama Duanmu sudah merasa sangat tidak senang. Cucu perempuannya Merlin Duanmu baik dalam segala hal, di dunia ini sulit menemukan orang kedua yang sama seperti dirinya. Koldi Yuchi malah pilih-pilih. Apa dia pikir cucu perempuannya tidak pantas untuknya? Sekarang setelah Merlin Duanmu melakukan hal tersebut, Obama Duanmu baru paham, mengapa Koldi Yuchi tidak tertarik dengan cucunya. Semakin dia pikirkan dia semakin kecewa, cucu perempuan satu-satunya berubah seperti ini membuat hatinya sangat sakit, mata Obama Duanmu sampai merah, "Salahku, semua salahku. Aku yang tidak mendidikmu dengan baik, makanya kamu bisa melakukan hal seperti ini, salahku. Kakek." Terdengar suara tangisan selanjutnya, "Kakek, semua adalah salahku, kakek maafkanlah Merlin Duanmu kali ini, Merlin Duanmu tidak akan lagi berani." Mata Obama Duanmu seperti sangat kecewa ketika melihatnya, "Apa gunanya jika kamu tidak berani melakukannya lagi? Keluarga Duanmu sudah kehilangan reputasinya karena dirimu, kelak. Aku tidak akan memiliki muka berdiri di hadapan Jerry Yuchi. Kamu segera keluar dari kediaman keluarga Duanmu, keluarga Duanmu tidak menganggapmu sebagai cucu kami." Merlin Duanmu melihat kakeknya ingin memutuskan hubungan dengannya, dia menjadi sangat khawatir, dia maju dan memeluk kakinya, "Jangan, kakek jangan, Merlin Duanmu tidak ingin pergi, di sini adalah rumah Merlin Duanmu, kamu adalah kakek Merlin Duanmu, aku tidak ingin pergi." Bersambung.